Kenaikan jumlah tertanggung tidak berbanding lurus dengan kenaikan premi. Mhm. Artinya kenaikan jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada kenaikan Mhm. preminya. Yang ada komentar-komentar bahwa klaim itu kok sulit, padahal sesungguhnya jumlah klaim yang dibayarkan di industri ini terus-menerus meningkat. Hitung premi itu berdasarkan usia dan faktor-faktor kesehatan. Mhm. Karena itu belilah asuransi, mulai berasuransi ketika masih muda dan sehat. Industri asuransi jiwa menghadapi tantangan di tengah perlambatan pendapatan pada kuartal pertama di tahun ini. Meski demikian, premi bisnis baru dan jumlah tertanggung masih mencatatkan pertumbuhan mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan yang tetap terjaga. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mencatat total pendapatan industri pada kuartal pertama 2026 mencapai Rp47,63 triliun atau turun 6% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Meski demikian, premi bisnis baru tumbuh 5% menjadi Rp27,9 triliun, sementara jumlah tertanggung meningkat lebih dari 20,9% menjadi 118,28 juta jiwa. Sepanjang kuartal pertama 2026, industri juga membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp38,73 triliun atau meningkat 1,5% secara tahunan. Di tengah perlambatan pendapatan, industri terus menjaga keberlanjutan perlindungan sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat dalam memiliki asuransi. Lalu di tengah perlambatan pendapatan industri namun jumlah tertanggung yang terus meningkat, bagaimana prospek industri asuransi jiwa ke depan dan strategi apa yang dia siapkan untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memperluas perlindungan bagi masyarakat? Untuk membahasnya telah hadir di studio Karin Surukanain, Kepala Departemen Marketing AAJ. Bu Karin, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Ayla. Kabar baik ya tentunya. Nah, kalau kita melihat datanya ya tadi yang sudah disampaikan bahwa ada sedikit perlambatan untuk industri asuransi di kuartal pertama 2026 nih kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, di tengah ketidakpastian ekonomi bagaimana ini dampaknya sudah berpengaruh ke industri asuransi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya ada beberapa data-data yang positif juga yang kami amati untuk periode kuartal pertama ya. Salah satunya berita baiknya itu adalah peningkatan dari jumlah tertanggung. Jadi tertanggung itu kan menunjukkan ya berapa banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan proteksi asuransi. Nah, datanya juga menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan sebesar 20,9, 21% lah ya. Double digit ya Bu ya? Ya, double digit dan itu cukup kuat ya. Sehingga sekarang itu bisa saya sharing juga bahwa ada lebih dari 118 juta penduduk Indonesia yang sudah tercover asuransi. Itu sangat baik. Yang kedua adalah pertumbuhan dari premi bisnis baru. Ya, itu juga menunjukkan peningkatan sebesar 5% menjadi hampir 28 triliun. Di tengah-tengah tantangan yang berbagai ini ya, indeks ekonomi ya, Indeks malah bilangnya ya, ekonomi. indeks ekonomi, Iya. peningkatan 5% itu cukup sesuatu ya. Kontribusi dari 56 anggota di perusahaan asuransi jiwa dalam naungan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi masih banyak pertumbuhan yang positif, ini menunjukkan sinyal-sinyal yang baik bahwa dalam berbagai tekanan pun masyarakat masih melihat pentingnya proteksi asuransi dalam perencanaan Oke, keuangannya. baik premi bisnis baru dan jumlah tertanggung ini kan sama-sama meningkat. Nah, apa yang menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ini? Ada beberapa inovasi dari perusahaan berbagai anggota dari perusahaan asuransi jiwa. Yang kedua juga meningkatnya kesadaran, jadi program-program edukasi finansial yang terus-menerus dilakukan oleh anggota-anggota AAJI. Kita melihat bahwa pemahaman terhadap finansial juga terus membaik, akses produk-produk yang lebih mudah diperoleh oleh masyarakat. Itu semua faktor tersebut bisa kita lihat bahwa di kuartal 1 ini kita bisa melihat adanya peningkatan. Walaupun kita lihat juga kenaikan jumlah tertanggung tidak berbanding lurus dengan kenaikan premi. Artinya kenaikan jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada kenaikan preminya. Yang artinya secara rata-rata premi per perorangan itu ada sedikit
penurunan. Mm-mm. Tapi itu juga bisa kita lihat hal yang baik karena artinya premi asuransi itu semakin terjangkau oleh banyak keluarga di Indonesia. Ya, jadi ini pertumbuhan yang baik menurut saya rasa dan ini juga menunjukkan adanya inklusivitas ya. Iya. Bahwa bukan hanya asuransi bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja, tapi lebih banyak yang bisa mengakses Nah, asuransi jiwa. soal aksesibilitasnya dan inovasinya ya, ini juga cukup on track begitu. Nah, tapi belakangan ini yang juga cukup ramai adalah kenaikan dari harga premi asuransi itu sendiri, Ibu. Apa sebetulnya melatar belakangi ini dan bagaimana sebetulnya masyarakat juga menyikapi adanya kenaikan dari premi asuransi ini? Ya, mungkin saya klarifikasi dulu bahwa dari sekian banyak jenis produk asuransi jiwa yang belakangan ini ada kenaikan hanya asuransi kesehatan. Ya. Untuk asuransi jiwa itu relatif cukup Stabil. stabil ya, tidak ada kenaikan dari sisi premi per individunya. Nah, ada beberapa faktor-faktor juga yang perlu dipahami yang mendorong terjadinya kenaikan premi untuk asuransi kesehatan, yaitu dilatar belakangi dari peningkatan klaim di industri. Di asuransi jiwa sendiri kuartal pertama total klaim yang sudah kami bayarkan ya dari 56 perusahaan itu lebih dari 37 triliun. Itu jumlah yang tinggi sekali menunjukkan bahwa secara industri collectively kita semua terus membayarkan klaim-klaim ini dan ini bukti komitmen masing-masing perusahaan asuransi bahwa untuk memastikan bahwa perlindungan itu diberikan kepada para nasabahnya. Kembali kenapa premi asuransi kesehatan kok bisa naik gitu ya. Itu ada beberapa faktor selain peningkatan dari harga-harga dari industri medis. Jadi harga-harga perawatan di rumah sakit, harga-harga obat-obatan, tes-tes diagnostik, itu semua makin hari makin meningkat. Tahun ini saja di forecast kenaikan inflasi medis istilahnya ya untuk kenaikan-kenaikan harga tersebut sekitar 17%. Nah, ketika harga-harga tersebut meningkat, itu mau nggak mau industri asuransi juga harus melihat kembali dari premi yang ditagihkan kepada para nasabah, apakah masih cukup untuk bisa menanggung risiko-risiko yang akan datang. Oke, salah satunya ya karena faktor dari inflasi medis ya. Itu baru satu faktor. Itu baru satu faktor yang Satu akhirnya faktor. menyebabkan premi asuransi kesehatan ini memang mengalami peningkatan belakangan Ada faktor ini. lain juga. Ada faktor lain Mbak aja. Ellen, yaitu banyak terjadi juga overutilisasi. Jadi mungkin ya pemberian treatment yang berlebihan atau pengobatan yang berlebihan. Nah, faktor-faktor ini pun yang perlu dijaga oleh nasabah, terutama nasabah ketika melakukan perawatan sebagai pasien. Kita pun perlu lebih kritis mungkin untuk bertanya kepada tenaga medis apakah treatment maupun obat-obatan tersebut berhubungan dengan keluhan-keluhan kita ya. Karena kan kita juga nggak mau ya mendapatkan treatment-treatment terlalu banyak yang bukan mengobati tapi justru malah menambah keluhan baru gitu. Jadi beberapa faktor tersebut itulah yang perlu kita lihat juga, termasuk ada satu sisi lain juga seperti contohnya fraud atau abuse ya. Jadi berbagai faktor tersebut itulah yang mendorong kebutuhan dari industri ini untuk mereview kembali asuransinya. Tadi Mbak Ellen juga bertanya, terus sebagai nasabah apa ya yang harus dilakukan ketika preminya harus dinaikkan? Sebetulnya nasabah selalu punya banyak pilihan. Yang pertama, jika ingin memilih mempertahankan plan asuransi kesehatannya, ada pilihan untuk bisa menaikkan jika kenaikan preminya itu masuk dalam budget keuangan keluarga. Pilihan lain untuk melihat di masing-masing produk, tiap-tiap perusahaan mungkin berbeda opsi-opsinya, tapi biasanya ada pilihan juga untuk memilih co-payment ataupun deductible. Ya. Jadi itu adalah satu pilihan yang bisa dipilih oleh nasabah juga untuk menahan laju kenaikan dari premi asuransi kesehatannya. Nah, ini menarik soal kebijakan co-payment. Itu sebetulnya manfaat jangka panjangnya seperti apa sih, Bu? Iya, co-payment ini sebetulnya cukup umum, sudah diterapkan di banyak negara-negara lain di dunia. Di Indonesia pun sebetulnya bukan hal yang baru. Banyak
produk-produk dari berbagai perusahaan sudah menerapkan co-payment. Cuma belakangan ini baru lebih sering terdengar sepertinya ya istilah-istilah co-payment ini. Jadi sebenarnya apa sih co-payment ini gitu ya? Ini tuh mungkin istilah mudahnya tuh tanggung renteng gitu ya. Jadi ada satu biaya yang ditanggung dulu oleh nasabah sebagai pasien ketika menjalani perawatan. Dan kenapa sih ada konsep seperti ini? Kembali seperti statement saya sebelumnya tadi, bahwa nasabah sebagai pasien juga turut membantu menahan laju kenaikan gitu ya, atau over treatment khususnya. Iya. Jadi kita sebagai pasien juga bisa bertanya dan mencegah, dan bila perlu juga menjaga kesehatan agar tidak sampai harus menjalani berbagai perawatan. Nah, untuk itu fitur co-payment itu bisa menjaga sustainability agar premi asuransi itu bisa dijaga kenaikannya agar tidak terlalu tinggi kenaikannya dari tahun ke tahun. Oke. Nah, kembali lagi ke yang apa yang Ibu sampaikan tadi ya, soal pembayaran klaim itu sebetulnya kan juga terus meningkat ya oleh industri asuransi. Tapi masih ada anggapan bahwa klaim asuransi itu sulit dicairkan, Bu. Tanggapannya seperti apa? Nah, itu menarik sekali. Kita juga suka lihat kadang-kadang di sosial media ya, ada komentar-komentar bahwa klaim itu kok sulit. Padahal sesungguhnya jumlah klaim yang dibayarkan di industri ini terus-menerus meningkat gitu kan. Jadi ini tantangan juga untuk masing-masing perusahaan asuransi ya sebagai member AHJI, bagaimana kita bisa memproses klaim dengan lebih mudah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan klaim dengan baik, dan tidak lupa juga meningkatkan secara bersama-sama pemahaman mengenai klaim. Klaim itu ketika tidak dibayar itu pasti ada sebabnya. Karena asuransi itu adalah kontrak ya, kontrak hukum. Jadi biasanya yang tidak dibayarkan agar diketahui masyarakat juga itu adalah kondisi-kondisi yang sudah ada sebelum bergabung ke asuransi. Itu tidak di-cover. Nah, yang kedua, ketika ingin menyampaikan klaim, penting juga agar dokumen-dokumen yang diminta itu dilengkapi. Ketika dokumen tidak lengkap, seperti contohnya ya, diagnosa dari dokter misalnya, itu tidak dicantumkan, itu perusahaan asuransi juga tidak bisa memproses klaim tersebut. Nah, ketika nasabah menyampaikan dokumen lengkap, semuanya dengan baik, itu pasti klaim akan dibayar sesuai ketentuan polis masing-masing. Oke, kita kembali membahas soal indeks ekonomi Ibu, daya beli lagi lesu dan selama ini kan kelas menengah, masyarakat kelas menengah yang menjadi pasar terbesar oleh industri asuransi ini. Nah, strateginya apa Bu agar produk asuransi ini juga tetap relevan dan juga bermanfaat bagi masyarakat? Secara industri kami juga mengamati bahwa sekarang banyak anggota-anggota dari AAJI juga yang terus-menerus menjangkau berbagai kota-kota baru, menciptakan distribusi, kanal-kanal distribusi yang baru, tujuannya untuk terus menciptakan akses. Salah satunya juga melalui digital. Jadi dengan makin bervariasinya produk-produk, inovasi, asuransi lebih mudah dijangkau. Produk-produk juga yang diluncurkan sekarang makin bervariasi. Kita sudah banyak bicara tentang asuransi kesehatan, tapi bukan hanya itu saja jenis produk yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Masih ada yang dasarnya yaitu asuransi jiwa, yang makin kemari ya, makin banyak variasi produk. Justru idealnya itu adalah masing-masing keluarga bisa mereview kembali selain asuransi kesehatan, apakah sudah memiliki asuransi jiwa. Tipe yang mana yang sudah dimiliki? Apakah asuransi jiwa murni, apakah asuransi di Gona yang juga memberikan benefit-benefit, istilahnya living benefits. Jadi nggak perlu menunggu tertanggung untuk meninggal mendapatkan benefit, justru kita akan mendapatkan benefit ketika kita masih hidup. Dan salah satu data yang penting juga adalah bahwa nanti jumlah pensiunan akan terus meningkat. Semakin penting untuk anak-anak muda sekarang ini Gen Z untuk segera memulai memiliki asuransi ketika muda ya. Bukan hanya untuk asuransi jiwa ketika meninggal saja, tapi juga persiapan untuk nanti dana tua. Nah, ini menarik soal Gen Z juga Bu, terkait dengan milenial dan Gen Z ya, yang sebetulnya kan secara spending itu juga lebih memilih untuk membelanjakan barang-barang atau kebutuhan untuk gaya hidup ya, untuk lifestyle, tapi enggan atau belum membeli produk asuransi gitu untuk masa depannya. Jadi apakah tantangan ini juga masih lagi-lagi karena literasi?
Salah satunya literasi, tidak mungkin itu tidak ada faktornya ya di sini, terutama dengan adanya sosial media, lebih banyak godaan gitu sekarang ini ya, karena kita FOMO ya, melihat gaya hidup yang terus-menerus berkembang, ada tren-tren baru yang perlu diikuti, jadi pasti ada elemen tersebut. Tapi ada sisi baiknya juga bahwa dengan adanya sosial media, online, sangat mudah untuk mengakses informasi. Jadi sekarang ini untuk memilih produk, membandingkan, itu sangat mudah. Dan financial literacy pun terhadap anak-anak muda semakin lama juga semakin meningkat. Data-data terbaru mengenai literasi tentang asuransi itu sudah 45% masyarakat Indonesia tuh teredukasi atau terpapar ilmu tentang asuransi. Berarti kan cukup tinggi ya. Iya. Walaupun baru 28% saja yang sudah memiliki produk asuransi. Jadi masih ada gap ya di sini ya. Jadi ada gap antara literasi dan penetrasi. Betul, antara yang paham tapi belum membeli. Di situ ya gapnya. Iya. Itulah PR kami di industri asuransi untuk terus-menerus menciptakan akses dan produk yang affordable ya, yang bisa terjangkau untuk anak-anak muda. Sebetulnya seberapa besar risiko finansial yang bisa timbul apabila let's say ya sebuah keluarga ini tidak memiliki asuransi? Coba kita bayangkan, Iya. tadi kita baru bahas bahwa biaya-biaya medis itu terus-menerus meningkat. Seandainya harus masuk dirawat di rumah sakit, apakah ada biayanya jika tidak di-cover oleh asuransi? Barangkali tabungan yang selama ini sulit-sulit disisihkan ya selama bertahun-tahun, ataupun persiapan untuk uang sekolah anak-anak, mungkin harus diambil untuk membiayai biaya-biaya perawatan jika tidak memiliki asuransi. Prinsipnya asuransi itu kan bagaimana kita bisa menyisihkan setiap bulan untuk menjaga-jaga seandainya ada risiko yang tidak terduga. Dan dalam keadaan yang serba tidak pasti seperti ini gitu ya, Iya. bukan hanya sakit yang bisa terjadi, tapi pekerjaan pun bisa hilang, ya kan? Iya. Jadi begitu banyak ketidakpastian. Kondisi-kondisi urgent tertentu ya. Betul. Jadi begitu banyak ketidakpastian yang perlu kita sikapi dengan bijaksana untuk setiap keluarga, terutama untuk para keluarga yang juga memiliki tanggungan. Jadi asuransi itu bukan barang sekunder lagi. Justru semakin situasi tidak menentu, semakin penting kita harus memastikan rencana jangka panjang kita itu tetap aman. Oke, ini persepsi dan mindset nih yang biasanya dipikirkan oleh anak-anak muda menunda dulu begitu ya untuk membeli proteksi asuransi. Sebetulnya kapan sih Bu waktu tertepat ya untuk mulai memilih produk asuransi? Sebetulnya kemarin kalau belum punya ya. Oke. Asuransi itu harus dimiliki ketika masih muda. Jadi rekomendasinya begitu memiliki penghasilan itu udah wajib harus memiliki asuransi. Karena semakin lama kita menunda, semakin kita bertambah usia, juga riwayat kesehatan belum tentu sebaik dulu ketika kita masih muda. Itu akan menambah dari premi yang akan harus kita bayarkan nantinya. Karena cara menghitung premi itu berdasarkan usia dan faktor-faktor kesehatan. Karena itu belilah asuransi, mulai berasuransi ketika masih muda dan sehat. Sejak sedini mungkin. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Baik. Nah, ada tidak kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan baik itu dari nasabah yang khususnya yang generasi muda, dan tips apa Bu yang bisa diberikan untuk calon nasabah baru nih ketika memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ya. mereka? Yang pertama itu simpelnya itu adalah pahami dulu produk yang akan dibeli. Semua produk itu pada dasarnya bagus, tapi belum tentu cocok. Nah, jadi bagaimana memilih produk yang cocok dengan kebutuhan. Berdiskusilah gitu dengan tenaga pemasar yang bisa memberikan masukan-masukan terhadap rencana jangka panjang. Itu penting. Karena ketika kita bisa memilih tenaga pemasar yang bersertifikasi, yang profesional, kita pun merasa lebih tenang sebagai nasabah karena tahu bahwa ada selalu partner yang bisa membantu untuk rencana jangka panjang. Dan kesalahan berikutnya bagi generasi muda atau mungkin yang baru pertama kali membeli asuransi itu adalah tidak membaca polisnya. Jadi banyak sekali nasabah yang tahu sudah punya polis, tapi begitu ditanya polisnya covernya apa produknya. Itu tidak bisa menjelaskan kembali apakah itu asuransi jiwa,
atau asuransi penyakit kritis gitu ya. Itu banyak nasabah yang belum paham produk yang dimiliki. Jadi tipsnya itu adalah minta kembali dijelaskan oleh para tenaga pemasarnya, bisa dihubungi kemudian minta dijelaskan kembali apa yang di-cover di produknya, apa yang tidak di-cover oleh produknya. Karena ada juga nasabah-nasabah yang secara umum berasumsi bahwa semua itu pasti akan di-cover. Dan nanti ketika ternyata harus melakukan klaim baru kaget ternyata, oh ini nggak di-cover, oh di-covernya jumlahnya ternyata cuma segini gitu ya. Dan itu di bawah dari harapannya. Jadi sangat penting untuk terus-menerus melakukan review terhadap polis asuransi karena gaya hidup, kebutuhan kita mungkin terus berubah ya. Iya. Mungkin dulu masih single, sekarang udah memiliki 2 anak, kebutuhannya pasti berbeda. Dan untuk itu direview lah polis asuransi secara rutin untuk memastikan apa yang kita miliki itu sudah sesuai. Intinya jangan ragu untuk bertanya dan juga jangan ragu untuk mencari informasi lebih banyak ya terkait dengan produk asuransi yang sudah dipilih sendiri. Nah, Betul. dialog kita semakin menarik Ibu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali saat lagi.